maaf kami tadi mendadak dipanggil Pak Menko karena ada beberapa arahan Bapak Presiden terkait dengan rapin pangan tadi dan besok. Kami mohon izin memulai. Bapak-bapak para narasumber, Pak Dirjen semuanya izin kami mulai. Pak Dirjen Migas, Pak Dirjen Ilmate, izin ya Pak kami mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Bapak-bapak para pimpinan kementerian lembaga yang berkenan menjadi narasumber pada acara sore hari ini. Yang hadir fisik di sini Pak Agus Rofiuddin serta jajaran LNSW. Terima kasih Pak Agus. Kemudian yang sudah berkenan bergabung secara daring, Pak Dirjen Migas, Pak Duka dan teman-teman dari ESDM, kemudian juga dari Kemenperin Pak Dirjen Ilmate, Pak Taufik Bawasir, dan ada Pak Dirjen Agro, Industri Agro, Pak Putu, demikian juga teman-teman dari Kementerian Perindustrian yang lain dari beberapa unit eselon 1 di Kementerian Perindustrian, nanti dari Dirjen IKFT ada Pak Freddy, nanti yang terkait dengan kimia hulu. Kemudian teman-teman dari Kementerian Perdagangan, dari Pak Dirjen Daklu, tadi sebenarnya beliau akan menyempatkan hadir karena dengan Pak Mendak ke Bali ada Pak Pohan di sini yang juga sudah hadir. Terima kasih Bapak-bapak para narasumber, terutama sekali teman-teman dari Kemenperin, Kementerian SDM, kemudian dari Kemendak, dan juga dari teman-teman LNSW. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin saya mengantarkan secara singkat beberapa hal, kemudian nanti kami akan mengundang Bapak-bapak narasumber untuk menyampaikan beberapa penjelasan, terutama sekali mengingat waktu yang mendesak. Mudah-mudahan pada sore hari ini nanti bisa mendapatkan banyak penjelasan dari teman-teman para narasumber pimpinan kementerian lembaga yang hadir di sini. Kalau boleh mungkin di-share slide yang sudah kita siapkan. Saya mohon izin sedikit mengantarkan beberapa catatan dari pertemuan kita di Jumat yang lalu dengan teman-teman kementerian lembaga. Demikian juga tadi pagi juga kita koordinasi dengan beberapa teman-teman yang intinya kita sepakat sore hari ini bersama teman-teman seluruh kementerian lembaga yang terkait, kita mengundang teman-teman semua pimpinan asosiasi usaha terkait dan seluruh pelaku usaha untuk menyampaikan beberapa penjelasan yang terkait dengan rencana implementasi dari neraca komoditas yang akan kita implementasikan di tahap kedua. Kalau tahap pertama kemarin sudah kita berlakukan penetapan NK-nya di 2021 untuk layanan di 2022. Yang hari ini nanti akan ditetapkan di tahap 2 itu adalah penetapan NK-nya di 2022 untuk layanan ekspor impor di 2023. Mungkin berikutnya kami ingin sedikit overview saja. Mungkin ini sudah sering kami sampaikan beberapa hal bagaimana kita menerapkan kebijakan neraca komoditas. Kami tidak ulang lagi karena ini sudah kita terapkan sudah sejak 2021 kemarin, tahap 1 sudah mulai kita terapkan. Teman-teman juga 8 KL terkait dan beberapa lembaga-lembaga yang lain juga yang terkait di sini. Sudah sejak 2021 kita sudah mulai menetapkan di Desember 2021 yang lalu adalah neraca komoditas untuk implementasi di 2022. Nah sekarang siklusnya adalah neraca komoditas untuk 2022 yang akan kita terapkan di 2023. Mulai latar belakangnya, dasar hukumnya saya kira sudah beberapa kali kita jelaskan ya teman-teman semuanya. Nah berikutnya terkait dengan penahapan neraca komoditas ini, kalau kita lihat di Perpres 32 tahun 2022 mengenai neraca komoditas, khususnya yang ada di bab 6, ini mengenai penetapan NK, kemudian pembina sektor komoditas, serta monitoring dan evaluasinya. Nah intinya adalah di pasal 29 ini, bahwa penetapan komoditas yang penerbitan PE dan PI-nya dilakukan melalui NK itu dilakukan secara bertahap. Artinya implementasi NK ini memang harus bertahap. Kemudian yang ayat keduanya adalah penahapan sebenarnya pada ayat 1 yang dilakukan tahun 2021, artinya NK yang kita tetapkan di 2021 yang lalu,
itu terdiri atas 5 komoditas yang sudah kita berlakukan untuk sistem layanan sepanjang 2022. Kemudian yang di ayat 3-nya, penahapan yang dimaksud ayat 1 tadi yang dilakukan untuk 2022 yang saat ini adalah selain yang sudah diterapkan di tahap 1. Artinya setelah di tahap 1 kemarin kita lakukan penahapan untuk 5 kelompok komoditas, sisanya juga kita lakukan secara bertahap. Tadi beberapa catatan untuk ayat 1, 2 maupun 3, pada intinya berdasarkan Perpres 32 2022 ini, penetapan neraca komoditas ini kita lakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi sudah kami sampaikan. Ini kira-kira dasarnya kenapa kita berlakukan secara bertahap. Dan berikutnya, nah yang perlu kami laporkan, next, bahwa penahapan neraca komoditas ini, kita sudah lakukan tahap 1 kemarin di tahun 2021, itu untuk 5 komoditas, seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, berdasarkan evaluasi kami bersama teman-teman seluruh kementerian lembaga, yang juga beberapa pimpinan KL sudah hadir di sini menjadi narasumber, untuk di tahap 2 ini ada 19 kelompok komoditas yang akan kita berlakukan diimplementasi neraca komoditas tahap 2. Jadi yang di tahap 1 waktu itu sudah 5, yang di tahap 2 ini ada 19 kelompok komoditas, kemudian sisanya, jadi totalnya kelompok komoditas itu ada 56 kelompok komoditas dari seluruh komoditas yang wajib PI maupun PE. Kalau jumlah HS-nya ada 3.500-an lebih kode HS, tapi kalau kita kelompokkan komoditasnya, kira-kira ada sekitar 56 kelompok komoditas ini, di mana yang 5 komoditas sudah kita berlakukan di tahap 1, artinya NK-nya ditetapkan di akhir 2021 dan digunakan untuk layanan di 2022. Nah, tahap 2 ini yang sekarang, NK-nya ditetapkan di akhir 2022 untuk kita berlakukan di 2023. Nah, sisanya lagi nanti yang untuk 32, itu berdasarkan hasil evaluasi kita, sebenarnya secara sistem juga sudah siap semuanya, namun untuk implementasi NK itu perlu penyesuaian struktur komoditas dan sebagainya yang perlu waktu, padahal siklus untuk satu neraca tahunan NK itu adalah sudah ada proses yang harus berakhir di akhir September. Nanti akan kita jelaskan siklusnya yang berakhir di akhir September apa saja, karena itu sudah nggak mungkin lagi kita mengejar 32 kelompok komoditas ini, walaupun sebenarnya secara sistem sudah relatif terintegrasi, tinggal proses-proses penyesuaian untuk struktur komoditas dan lain sebagainya. Nah, karena ini masih belum siap, maka nanti untuk yang 32 kelompok komoditas, itu penerbitan PE dan PI-nya oleh teman-teman di Kementerian Lembaga, terutama di Kemendak nanti mendasarkan pada teman-teman KL teknisnya, itu mengikuti ketentuan di pasal 33 dari Perpres 32 2022. Dan kita minta teman-teman KL yang terkait yang ada di 32 kelompok komoditas ini nanti untuk terus mendorong supaya penyelesaian struktur komoditasnya sehingga bisa segera kita implementasikan di tahap 3. Ini Bapak-Ibu sekalian kira-kira sekedar tahapannya. Berikutnya yang perlu kami laporkan juga sebagaimana kita ketahui, jadi siklus tahunan dalam penyusunan dan implementasi NK itu seperti ini yang ada di Perpres 32 2022. Di mana mulai bulan Januari awal itu sebenarnya sudah, mohon maaf nih ada double suaranya, bisa dimatikan. Jadi untuk yang siklus tahunannya kira-kira seperti ini, setiap tahun ada batasan waktu yang harus selesai di bulan akhir September, jadi di 30 September sudah harus selesai, yaitu adalah proses pengajuan permohonan usulan kebutuhan dari pelaku usaha. Jadi teman-teman seluruh pelaku usaha yang hadir sore hari ini kalau lihat siklus tahunannya, seluruh komoditas yang sudah kita berlakukan NK tadi, berarti 5 plus 19, ada 24 kelompok komoditas, itu pengajuan usulan kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha itu paling lambat di tanggal 30 September, berarti tinggal 11 harian lagi. Karena itu mendesak hari ini kita akan sosialisasi dan jelaskan ke teman-teman, dan per hari ini nanti seluruh KL yang terkait selain dilakukan sosialisasi secara bersamaan sore hari ini, nanti masing-masing kelompok komoditas juga akan sosialisasi tersendiri sekaligus asistensi
mendampingi teman-teman seluruh pelaku usaha yang membutuhkan pengajuan usulan kebutuhan ini. Jadi yang pertama adalah proses di pelaku usaha, itu adalah pengajuan permohonan usulan kebutuhan, itu paling lambat di akhir September. Kemudian dari usulan kebutuhan yang diterima oleh KL, dalam hal ini teman-teman KL teknis, seperti yang hadir di sini dari teman-teman Kemenperin yang paling banyak, kemudian ada teman-teman dari Kementerian SDM juga, kemudian KKP, Kementan, kemudian kementerian-kementerian lain teknis yang selama ini menerbitkan rekomendasi impor. Nah, usulan kebutuhan yang diterima tadi, KL teknis punya waktu 1 bulan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan rencana kebutuhannya. Nah, penetapan rencana kebutuhan itu paling lambat di akhir Oktober, tanggal 31 Oktober 2022. Nah, karena itu teman-teman para pelaku usaha harus segera mengisi usulan kebutuhan dalam waktu 10 hari ini, kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh teman-teman KL teknis untuk ditetapkan menjadi RK, itu di akhir Oktober atau 31 Oktober. Untuk penetapan ini sendiri, sesuai dengan pasal-pasal di Perpres 32 2022, nanti masih dimungkinkan adanya perubahan, baik jumlah dan elemen data yang lain. Selama tahun 2023 nanti, NK yang sudah ditetapkan di akhir 2022, setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi dan sangat dimungkinkan adanya perubahan di sana. Jadi tidak statis angka-angka yang sudah diusulkan oleh Bapak-Ibu sekalian, silahkan pelaku usaha mengusulkan kebutuhannya berapa di 2023, namun nanti akan dilakukan verifikasi oleh KL teknis terkait, dan hasil verifikasi nanti ditetapkan menjadi NK 2022, namun sepanjang 2023 nanti minimal setiap quarter kita evaluasi, sehingga akan ada ruang untuk melakukan perubahan di sana. Yang penting governance-nya kita jaga, di dalam perubahan pun nanti memerlukan verifikasi dari KL teknis. Nah, selain RK juga teman-teman KL teknis juga menetapkan rencana pasokan. Nah, mungkin rencana pasokan ini mungkin salah, ini rencana pasokannya juga Oktober. Nah, baru penetapan neraca komoditasnya di minggu pertama Desember. Mungkin nanti di revisi ininya. Ini kira-kira timeline dari neraca komoditas. Berikutnya, terkait dengan bagaimana teman-teman pelaku usaha untuk mengajukan permohonan usulan kebutuhan atau usulan RK. Nah, usulan RK ini seluruh pelaku usaha yang kelompok komoditasnya sudah diterapkan NK, jadi tahap 1 dan tahap 2 berarti 5 plus 19 kelompok komoditas tadi, 24 komoditas ini, teman-teman tinggal mengisi usulan kebutuhan melalui sistem neraca komoditas yang ada di teman-teman INSW, yang menjadi subdomainnya di INSW, sehingga tinggal membuka saja, itu URL-nya udah ada di situ, linknya, pengusulan untuk neraca komoditas, pengusulan untuk rencana kebutuhan, ini sudah dibuka dengan sistemnya 7x24 jam, silahkan masing-masing pelaku usaha mengisi di alamat ini, neraca-komoditas.insw.go.id, kemudian aksesnya nanti tinggal mengisikan akunnya, user ID dan passwordnya itu menggunakan akun NNLSW atau akun dari sistem di masing-masing KL. Misalkan selama ini teman-teman terkait dengan perizinan besi baja misalkan. Berarti kan di Kemenperin, di SIINAS sudah punya akunnya, bisa menggunakan akun itu, atau akun yang ada di LNSW. Karena ini dengan single sign on ya Pak Agus ya, berarti semua akun bisa di-record oleh teman-teman di INSW. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman mengakses dan menggunakan akunnya, yang perlu dicatat adalah batas waktu untuk pengisian usulan RK tadi, itu adalah sampai dengan di akhir September. Berarti paling lambat 30 September malam, ini sebelum jam 12 malam. Setelah itu nanti akan kita tutup untuk sistem yang menerima usulan RK, sampai dengan nanti penetapan di akhir Desember. Setelah penetapan baru nanti kalau ada usulan RK baru lagi, kita pakai mekanisme perubahan di 2023. Nah, kemudian yang keempat, ini sekali lagi nanti atas usulan yang ada, itu baru usulan awal, akan ada ruang untuk melakukan perbaikan dan perubahan atau nanti menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kelengkapannya.
Namun atas usulan ini tetap dilakukan verifikasi semuanya oleh KL teknis terkait. Nah, para pelaku usaha yang sudah mengisi usulan RK tadi akan mendapatkan nomor aju ya, Pak Agus, istilahnya nomor aju ya. Yang penting udah pegang nomor ajunya, nanti kalau ada rencana perubahan atau pemenuhan kelengkapan dokumen yang kurang dan sebagainya, nanti sambil proses bisa dilengkapi. Tapi sebelum 30 September, teman-teman sudah mempunyai nomor aju untuk mengajukan usulan RK. Kemudian dapat dilakukan perubahan dan pengajuan baru nanti setelah penetapan RK di bulan Desember. Artinya di 2023 nanti, kalau tiba-tiba ada yang baru yang belum pernah mengisi di 2022 ini, nanti bisa mengajukan yang secara reguler kita lakukan perubahan setiap quarter. Tapi nanti tetap perlu penelitian dan verifikasi dari masing-masing KL. Ini kira-kira untuk akses ke Sinas NK kita. Kemudian berikutnya beberapa elemen data, mungkin ini next. Dari beberapa usulan rencana kebutuhan, nanti ada beberapa elemen data yang harus diisi. Nah, untuk pengisian ini teknisnya nanti teman-teman akan disosialisasikan oleh masing-masing KL, pembina sektornya masing-masing, dan sekaligus selain sosialisasi akan ada asistensi yang didampingi oleh teman-teman dari LNSW. Jadi setelah sosialisasi sore ini, yang hanya sosialisasi secara umum, nanti teknisnya masing-masing secara detail akan didampingi oleh LNSW bersama-sama KL teknis yang terkait sesuai dengan kelompok komoditasnya. Kemudian berikutnya, yang terkait dengan perubahan raca komoditas, Bapak sekalian tadi sudah kami jelaskan, berdasarkan Perpres 32 tahun 2022, di pasal 29 tadi secara bertahap, batas waktu akhirnya adalah di akhir September, Bapak-Ibu sekalian harus mengisi usulan RK sampai akhir September. Nah, kalau belum ada isian atau ada yang perlu dirubah, nah perubahan atas NK ini diatur di beberapa pasal di Perpres 32, salah satunya di pasal 21. Di pasal intinya adalah perubahan NK dapat dilakukan dalam hal misalkan ada bencana alam sehingga ada perlu tambahan impor atau bencana alam atau ada investasi baru yang perlu mendatangkan bahan baku barang modal yang baru atau ada program prioritas nasional yang di tahun ini belum ada tiba-tiba di tengah jalan 2023 muncul atau karena kondisi lainnya. Kondisi lainnya ini memang di 2022 belum ada kebutuhan impor. Tiba-tiba di 2023 ada kebutuhan impor dan ini nanti yang akan menjadi concern dari masing-masing KL sektor teknisnya. Selain perubahan dalam hal kelima tadi, 5 hal tadi, juga reguler itu dilakukan MONEV, monitoring evaluasi. Sehingga tanpa ada kondisi 5 itu pun, setiap kuartal itu dilakukan evaluasi dan bisa dilakukan perubahan di sana. Yang penting ada usulan dari KL teknis dan dilakukan verifikasi oleh KL teknisnya. Ini, jadi perubahan pun ada perubahan yang mempengaruhi data neraca, misalnya terkait dengan jumlahnya, kuotanya, data kebutuhan dan data pasokannya berubah, atau perubahan atas elemen data yang tidak mempengaruhi tapi tetap perlu dirubah. Misalkan negara asal barangnya, pelabuhan tujuannya ternyata tidak hanya Tanjung Priok tapi ke beberapa pelabuhan lain, pelabuhan muatnya misalkan ada perubahan atau penambahan, dan juga mengenai waktu pemasukan. Jadi ada elemen data yang mempengaruhi ke jumlah atau kuota, ada elemen data yang tidak berpengaruh ke jumlah. Semuanya perlu perubahan. Nah, perubahan ini kita fasilitasi ada mekanismenya. Yang pertama yang terkait dengan 5 hal tadi yang di atas itu. Yang kedua adalah yang reguler, yang setiap 3 bulan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian beberapa kondisi perubahan tadi misalkan pelaku usaha yang belum pernah mengajukan usulan RK sampai dengan Desember ditetapkan NK. Nanti bisa melakukan pengajuan baru ke KL teknisnya pada saat kita lakukan monitoring dan evaluasi dengan alasan pertimbangan dari 5 hal tadi, mulai bencana alam sampai kondisi lainnya. Kemudian pelaku usaha yang melakukan perubahan RK pada NK yang ditetapkan, jadi ada yang mengajukan baru karena di 2022 belum mengajukan, tapi nanti periodenya 3 bulanan, atau yang sudah mengajukan sekarang, namun karena datanya masih terbatas, ditetapkan menjadi NK di akhir tahun ini, ternyata tahun depan ada perubahan. Perubahan baik yang terkait jumlah maupun yang terkait yang tidak berpengaruh ke jumlah. Itu juga bisa direvisi di perubahan atas pengajuan NK sebelumnya. Kemudian juga pelaku usaha yang bisa mengajukan kembali usulan RK
karena waktu mengajukan di 2022 ditolak oleh KL teknisnya, misalkan hasil verifikasinya, misalkan karena memang tidak terpenuhi dokumen-dokumen pelengkapnya dan sebagainya. Itu juga bisa melakukan pengajuan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan NK bisa dilakukan sepanjang 2023. Yang penting mekanismenya kita atur, tetap dilakukan verifikasi oleh KL teknis dan persetujuan dari KL teknis. Ini kira-kira konsepnya untuk perubahan NK. Kemudian berikutnya beberapa KL yang menjadi pembina sektor teknis untuk 19 komoditas yang di tahap 2 ini kita akan lakukan penerapannya, plus yang 5 yang lalu yang sudah kita berlakukan di tahap 1. Jadi total untuk 24 kelompok komoditas, kira-kira sebagian besar adalah di teman-teman Kementerian Perindustrian, mulai kelompok besi baja paduan, ini kelompok yang paling besar, ada kurang lebih 2.700-an komoditas di sana, jadi sangat macamnya banyak sekali ini, di teman-teman Dirjen Ilmate di Kemenperin, Pak Dirjen, Pak Taufik. Demikian juga komoditas yang lain, mulai bahan baku plastik, bahan baku untuk minuman alkohol, kemudian telepon seluler, elektronik, kemudian mesin multifungsi, bahan baku pelumas, sakarin, semen, alas kaki, bahan baku masker, TPT batik, kemudian pakaian jadi, kemudian komoditas yang 5 yang di tahap 1, tapi yang dari sisi industrinya mulai jagung, beras, garam, daging, dan gula yang di sisi industri, bukan yang konsumsi. Kemudian teman-teman KKP ada yang terkait dengan garam yang konsumsi, yang untuk horeca, dan juga produk perikanan yang untuk konsumsi, yang untuk horeca. Nah, yang di Kementan ini yang terkait dengan yang di tahap pertama, tapi yang untuk kebutuhan konsumsi, impor dalam rangka konsumsi, yaitu beras, daging, gula, dan jagung. Nah, kemudian Pak Dirjen Migas nih, teman-teman ESDM, ini ada 3 kelompok barang, 3 kelompok komoditas besar yang rinciannya cukup banyak, mulai dari bahan bakar minyak, kemudian gas bumi, dan bahan bakar lain. Nanti Pak Dirjen Migas yang akan menjelaskan. Intinya, untuk yang di tahap 1 dan 2, sebagian besar sektor yang membawai 24 kelompok komoditas tadi adalah sebagian besar adalah teman-teman Kemenperin, kemudian dari Kemen SDM, Kementan, dan Bapanas, sekaligus juga teman-teman dari Kementerian KKP. Ini yang kira-kira Kementerian KL Teknisnya, dan semuanya nanti didampingi oleh teman-teman dari LNSW, terutama untuk masalah sistem dan teknis operasionalnya, dan kami bersama Setkap, Kemenko Perekonomian bersama Setkap juga akan mendampingi. Dari Kemenko Perekonomian, semua asdep yang terkait dengan masing-masing komoditas akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira yang terkait dengan KL pembina sektor teknisnya. Mungkin berikutnya secara cepat kami juga laporkan terkait dengan yang 32 komoditas yang belum ditetapkan. Jadi ada 32 kelompok komoditas yang belum masuk di tahap 1 dan 2, namun sesuai dengan Perpres 32, apapun nanti bentuk rekomendasi atau hal-hal teknis yang menjadi hasil verifikasi dari KL teknis, tetap akan melalui Sinas NK. Jadi walaupun belum tergabung dan terintegrasi, tapi produk-produk rekomendasi teknisnya akan tetap melalui Sinas NK. Misalkan produk horti, misalkan untuk bawang putih atau apa, nanti RIPH yang diterbitkan karena masih belum kita implementasikan, masih ada di Kementan, tapi diuploadnya melalui Sinas NK, sehingga di tempat Pak Pohan, di tempat teman-teman Kemendak, membacanya hanya dari Sinas NK. Nanti Pak Pohan yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Berikutnya 32 kelompok yang belum, jadi tadi dari 56, tahap 1 5, tahap 2 19, nah yang berikutnya 32 kelompok komoditas belum kita berlakukan di tahap 1 dan 2, sehingga atas ke-32 kelompok komoditas ini belum langsung terintegrasi dengan sistem NK, namun produk-produk rekomendasi dan verifikasi dari KL teknis tetap akan diupload melalui Sinas NK. Ini Bapak sekalian hal-hal yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Kemudian secara bergantian kami akan mengundang Bapak para narasumber, terutama yang paling banyak nanti teman-teman dari Kementerian Perindustrian, ada Pak Dirjen Ilmate di sini, Pak Dirjen Industri Agro, kemudian nanti kami mengundang Pak Dirjen Migas, kemudian nanti dari Dirjen Daklu, Kemendak, ada Pak Pohan yang nanti akan menjelaskan kepada kita semuanya. Nah, mohon Bapak-Bapak Dirjen mungkin nanti menyesuaikan waktunya supaya lebih singkat, kemudian nanti masing-masing pembina sektor juga
mulai besok akan melakukan sosialisasi dan asistensi sendiri-sendiri per kelompok komoditas, didampingi oleh kami dan teman-teman LNSW. Nah, sekarang karena sifatnya adalah sosialisasi dulu secara umum, mohon nanti disampaikan hal yang sifatnya secara umum, kemudian nanti akan kita buka diskusi dengan teman-teman seluruh pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin mungkin langsung saja, singkatnya kami mengundang dulu Pak Dirjen Ilmate, kemudian Pak Dirjen Industri Agro, kemudian Pak Dirjen Migas, baru nanti dari Dirjen Daklu untuk menjelaskan mengenai PI dan PE-nya. Kami izin mungkin Pak Taufik Bawasir, singkat monggo disampaikan beberapa penjelasan terkait dengan kelompok komoditas di Dirjen Ilmate. Silakan. Silakan Pak Dirjen, masih di mute. Oke, terima kasih Pak Sesmenko, Bapak Ibu sekalian, para Dirjen Kementerian Lembaga, teman-teman industri, khususnya industri di bawah Ilmate, teman-teman Dirjen di Kementerian Perindustrian, Pak Dirjen Agro, Dirjen KFT, dan juga Pak Agus NSW dan teman-teman Kementerian Perdagangan. Saya kira pertemuan hari ini tadi sudah cukup komprehensif yang disampaikan oleh Pak Sesmenko. Jadi Pak Sus, jadi saya mau laporkan saja bahwa yang untuk di Ilmate ini ada 3 yang disampaikan tadi untuk tahun depan, ada logam, ada elektronik, handphone, dan ini semua on progress. Jadi yang dibaca sangat besar sekali karena ada 498 HS. Jadi turunannya juga sangat luar biasa, jadi kami melakukan 2 langkah sebetulnya. Yang pertama adalah double check existing data yang ada saat ini yang sudah berjalan. Yang kedua juga kami melibatkan surveyor independen untuk memverifikasi existing picture daripada industrinya, kapasitas, produksi dan utilisasinya. Ini sebagai bahan materi untuk menuangkan ke dalam NK. Di sini yang kami undang sebetulnya teman-teman dari industri ini juga cukup aware seharusnya memasukkan data kebutuhannya selama setahun. Dan nanti akan diverifikasi sehingga data yang ada bisa di cross check untuk masuk ke situ, sehingga prinsip-prinsip fairness, objektif, transparan dan terukur itu juga nanti akan menjadi bagian dari neraca komoditas ke depan. Jadi no left behind, artinya jangan sampai ada industri yang tidak masuk di dalam sistem ini. Jadi ini yang juga harus menjadi perhatian. Dan kemarin kami juga melakukan langkah-langkah sosialisasi yang dihadirin juga selalu berdampingan dengan teman-teman Kemenko. Intinya adalah kami secara teknokratik sudah siap, tinggal nanti timing bulan Oktober ya. Oktober nanti penetapan Desember, mudah-mudahan insya Allah sudah bisa berjalan. Mungkin ini ada sedikit paparan, sebenarnya tadi sudah hampir mirip, cuman saya mau sampaikan paparan sedikit, mungkin Pak Atong ya, Atong. Ini di sini ada 49 HS yang untuk besi baja, yang sangat besar sekali. Ini di sini ada yang untuk HS yang pertama itu besi baja ada 374 HS, baja paduannya ada sekitar 67 HS, baja turunannya ada 57 HS. Jadi pendekatan kami adalah suplai yang ada dalam negeri, itu berapa banyak, dan kedua konsep kita adalah kalau kebutuhan nasional itu adalah produksi dikurangi ekspor ditambah impor, itu kalau kebutuhan nasionalnya 10 yang diproduksi 5, kita tidak berikan impornya 5, tapi impornya 3 supaya ada tambahan utilisasi jadi 7. Itu yang menjadi konsep kita sehingga utilisasinya dengan NK ini betul-betul meningkat. Dan kemudian juga supply chain di dalam negeri. Artinya memang produksi dalam negeri sudah tersedia, itu yang diabsorb oleh produksi berikutnya. Jadi ini yang menjadi potret kita sehingga kami harus bekerja keras untuk menyesuaikan ini. Yang sudah, karena turunannya sangat banyak dan juga parameternya juga sangat banyak sekali Pak Ses, ini yang menjadi kita melakukannya dengan teman-teman surveyor ini menjadi penting sekali. Ini saya kira ukuran makronya nggak usah, karena kami punya kontribusi agar yang bahan baku ini betul-betul mendorong ekonomi kita. Kita punya baja stainless steel, juga ada baja karbon. Yang baja karbon ini coba kita dorong lebih meningkat karena stainless steelnya sudah tumbuh pesat. Ini yang menjadi perhatian. Langsung aja ke fokus yang ini saya agak banyak nih. Ini potret yang sekarang ini, terus
Ini juga nanti ada industri yang digunakan baja ini untuk perkapalan, untuk engineering steel, ini juga menjadi skop yang harus kita lihat secara komprehensif juga untuk kendaraan bermotor, mobil, truk, segala macam alat angkutan. Ini menjadi jangan sampai tertinggal di dalam perhitungan bahan bakunya. Lanjut aja ke langsung yang neraca komoditas, Mas. Nah ini. Terus saja saya kira tadi Pak saya sudah menyiapkan aturan juga sudah jelas. Lanjut saja. Ini juga target waktunya. Terus saja berikutnya. Ini ada 3 sebenarnya baca mesin terus saja. Satu lagi. Nah ini konsep kita yang nanti kita mau coba tuangkan dilihat dari Permendag 25 2022. Kemudian di peraturan Permen-Peri nomor 4 2021, ini ada penggunaannya sangat cukup luas. Ada konstruksi, ada jembatan, ada peralatan kelistrikan, industri otomotif, elektronika, galangan kapal, industri alat berat, industri alsistan, permesinan, industri kemasan ikan, kemasan kaleng, industri perkereta apian, oil and gas boiler, pressure, vessel, tabung gas, industri pertahanan, dan lain-lain. Jadi di sini konsepnya adalah suplai nasional kita potret betul. Siapa yang memproduksi, berapa banyak, kapasitasnya berapa, dan produksi existing berapa, ini menjadi pendekatan kita. Jangan sampai ini import tapi mengganggu industri domestiknya. Ini yang menjadi kita harus petani secara lebih detail, kemudian pos tarifnya juga sangat bervariatif. Ini mulai dari HRC, HRP, CRC, galvanis, galvalum, tin plat. Dan ini kami juga nanti dengan teman-teman asosiasi memberikan datanya. Ini ada APP, juga ada APU yang digunakan untuk IKM. Ini juga nanti masuk di dalam blanket yang kita hitung. Jadi suplainya seperti apa, dan nanti kebutuhan nasional seperti apa. Juga mungkin nanti ada penambahan IKN, Pak Ses. Jadi IKN kita nanti ada bertambah kebutuhan-kebutuhan ini optimal dari dalam negeri produksinya apa, bahan bakunya seperti apa. Jadi ini karena baja ini adalah bahan baku bukan produk akhir, jadi pendekatannya harus lebih teliti lagi gitu dalam proses penentuannya. Kalau produk yang di elektronik kan produk akhir, jadi itu lebih gampang pendekatannya. Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kita, pabriknya juga tidak terlalu banyak gitu ya, produknya juga bisa kita dekatin, dan ini mungkin nanti berapa kapasitas impor yang bisa kita perkenankan sehingga industri dalam negeri bisa meningkat utilisasinya. Dan kemudian ini ada juga baja turunannya, ini juga cukup besar yang HS72 dan 73. Ini juga sudah kita petani dan kami dibantu dengan, ada juga yang belum di lapangan itu ada yang belum respon, makanya kami melakukan pendekatan double check, artinya double check yang data yang di SIINAS itu nanti kita mining dan itu menjadi reference untuk apa yang dilakukan verifikasi oleh teman-teman survei independen. Ini menjadi penting karena untuk menjaga jangan sampai no left behind, artinya jangan sampai nanti ada industri yang tidak terdapat bahan baku. Dan kami juga terima kasih kepada Pak Sesmenko, tadi sudah diberikan ruang untuk investasi baru dan hal-hal lain sebagai antisipasi seandainya terjadi peningkatan demand nasional. Berikutnya Pak Tong, untuk yang ini saya kira batas waktunya juga sudah menjadi concern kita bersama, sehingga paling tidak kami Oktober ini sudah menyiapkan naskahnya, dan November tinggal penetapannya ini di tingkat kementerian. Nanti saya bawa ke Pak Menteri Perindustrian untuk diajukan ke Menteri Kemenko Perekonomian dengan data yang dilampirkan tadi, dan nanti bisa dilihat secara seksama. Dan kemudian kalau peralihan PI mungkin menjadi catatan juga, jadi yang existing nanti sama yang berlaku sampai expired bulan 2023 itu juga menjadi adjustment di dalam proses perhitungannya. Berikutnya, ini yang mungkin lebih penting lagi adalah pendampingan ya dari teman-teman industrinya. Jadi mungkin kalau yang industrinya agak kesulitan untuk memasukkan input juga mungkin teman-teman ISW juga bisa bantu. Ini cara menginput yang lebih mudah dan berapa data yang bisa di mining yang bisa kebutuhannya. Nanti di SIINAS kita kan juga sudah bisa comply dengan itu, jadi nanti bisa kita lihat lebih detail lagi. Berikutnya, ini yang mungkin sudah kita lakukan, dan karena di daftarnya Pak Sesmenko tadi hanya elektronik dan handphone. Apakah yang untuk alat alsistan, alat kesehatan ini
di dalam skema ini atau skema berikutnya nanti. Ini nanti mohon arahan juga. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ses. Jadi nanti kami terus bekerja untuk menyelesaikan ini, dan saya minta teman-teman industri asosiasinya juga untuk komunikasi dengan Direktorat Logam, juga Direktorat Elektronik. Ini juga ada handphone juga untuk AC, untuk kulkas dan sebagainya juga sudah kita masukkan. Jadi mungkin dengan direktorat di sektor yang ada di LMAT juga terus berkomunikasi, kesulitannya apa kita bantu, dan nanti dibantu sistem oleh NSB. Mungkin itu saja Pak Sesmenko. Jadi itu yang bisa kita laporkan, dan nanti akan kita terus report untuk kemajuan di dalam proses NK. Paling tidak target kita Desember bisa ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen Ilmate, Pak Taufik Bawasir tadi menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan 3 kelompok komoditas, baik logam, alat-alat elektronik maupun yang telepon seluler. Tadi ada poin terakhir catatan beberapa perlengkapan kayak alsintan dan lain-lain. Saya kira nanti rinciannya Pak Dirjen, dan dari sini Pak Atong nanti tolong disampaikan rincian yang sudah masuk di tahap 2 itu komoditas apa saja itu. Jadi supaya pelaku usaha juga lebih clear lagi, kalau perlu nanti mungkin disiapkan surat penjelasan dari kita bahwa yang sudah dilakukan tahap 2 ini, supaya teman-teman pelaku usaha bisa langsung ngerti bahwa yang barang HS ini sudah melalui di tahap 2. Kami mohon izin mengundang berikutnya Pak Dirjen Industri Agro secara singkat mungkin melaporkan mengenai yang terkait dengan ke para pelaku usaha yang nanti akan melakukan pengurusan PI maupun PE untuk kelompok komoditas yang ada di tahap 2. Kami persilahkan Pak Putu, Pak Dirjen Industri Agro, silahkan. Masih di mute, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sesmenko, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini ada Pak Sesmenko, ada Pak Gus Arifudin, terus ada Pak Atong dan Bapak Ibu Dirjen serta yang semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Mohon maaf saya tidak bisa tidak menyebut satu persatu karena mohon izin karena tidak bisa membuka semua. Ini ada 97 peserta di dalam sosialisasi ini. Baik Pak Sesmenko, kami laporkan secara cepat. Jadi ada sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 produk ya yang sudah masuk ke Sinas NK tahap 1, dan ada tambahan ya tahap 2, dan juga sebenarnya ada persiapan yang memang belum baik struktur maupun belum disetujui secara para pihak, itu masih ada 3. Tapi kami coba laporkan secara singkat untuk yang 5 produk ini. Next. Jadi neraca gula ini sudah kita lakukan ya. Sudah kita identifikasi ada 48 perusahaan industri ya, dan ini sudah dilakukan verifikasi dan juga sudah memasukkan permohonannya. Jadi ada 46 perusahaan yang sudah memasukkan permohonan, yaitu sebanyak 8,1 juta ton, itu berupa raw sugar ya, untuk industri berbasis tebu, ya, rafinasi dan selain gula tersebut di atas, dan ada juga untuk industri makanan dan minuman. Jadi jumlahnya sebenarnya totalnya itu 46, sekarang baru diverifikasi 45,
dan yang sudah mengajukan ke NK Sinas NK 46 perusahaan. Jadi selanjutnya dapat kami juga sampaikan bahwa untuk yang itu Pak Sesmenko ada juga untuk penambahan stok, mungkin juga bisa dibantu ya, stok yang 2023 ini mohon juga dibantu untuk bisa dipercepat ya, sehingga stok kita aman, karena hari besar keagamaan ini agak maju ya, sehingga nanti kita bisa mengendalikan harga dan ketersediaan dengan ketersediaan yang cukup. Ya, selanjutnya untuk neraca komoditas perikanan, ya Bapak Ibu, ini ada 144 perusahaan industri, ya 144 perusahaan industri. Nah ini telah menginput, Pak Sesmenko telah menginput ini 100 perusahaan ya, dengan total 140,6 ribu ton ya, dari hasil verifikasi itu sebanyak 301,2 ribu ton. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ini kami mohon, tadi juga yang di Gula kami mohon untuk mempercepat penyelesaiannya, dan ini juga masih ada 44 perusahaan ya yang agar dipercepat penyelesaian untuk memasukkan data-datanya. Ya ini sebenarnya udah kita lakukan sosialisasi dan penyampaian surat kepada pelaku usaha, dan dari tanggal 10 Agustus kemarin ini sudah dibuka untuk menyampaikan atau menginput permohonan rencana kebutuhan untuk industrinya ya, sehingga kami berharap bahwa yang 44 industri ini segera, karena yang sudah kita verifikasi ini rencananya 147 perusahaan dan 144 telah diverifikasi. Dan sekarang yang mengajukan masih 100, masih ada 44 perusahaan yang kita tunggu. Dengan tadi memang untuk neracanya sendiri ini sedang dalam persiapan untuk dibahas, tapi nggak apa-apa, diajukan saja dulu karena sudah terbuka untuk pengajuannya. Nah selanjutnya untuk neraca komoditas daging ya, dapat kami sampaikan ya, ini jumlah perusahaan industrinya itu adalah 12 perusahaan. Jadi verifikasinya itu sekitar 16.000,8 ton ya. Dan kalau kita lihat ini juga udah dibuka Bapak Ibu untuk pengisiannya, tapi di sini pengisiannya masih belum ada yang mengajukan. Ya mohon kiranya untuk menjadi perhatian terutama NAMPA untuk memberikan atau mengingatkan anggotanya untuk mengisi rencana kebutuhan untuk produksi di tahun 2023. Nah, next ya, ini kalau kita lihat ini juga sudah disuratin. Jadi sudah ditayangkan suratnya, tapi belum ada yang mengisi ya, dan kita juga sudah melakukan verifikasi. Jadi dari 108 perusahaan ini 91 telah diverifikasi, sehingga ini kami berharap ya, baik itu anggota maupun asosiasi untuk mengisi dan saling mengingatkan
perusahaan industri untuk segera melengkapi. Ya, selanjutnya adalah neraca komoditas beras pecah dan ketan pecah. Nah, ini perusahaan industrinya itu ada 15, ya, perusahaan industri ada 15, dan ke-15 perusahaan ini sudah diverifikasi. Jadi baik untuk yang tepung beras, ketan, snack, bihun, dan bubur instan. Ini semuanya sudah diverifikasi. Dari hasil verifikasi itu diperkirakan 509.000 ton ya perlu diimpor untuk bahan baku industri ini. Nah, kalau kita lihat ini baru industri tepung beras dan tepung ketan, ini baru 5 yang memasukkan, ya, dan bihun baru 1, kurang dari 1, sehingga dari 15 ini baru 6 yang mengajukan. Ya, mohon kiranya bantuan agar ini dilengkapi karena verifikasi dari rencana kegiatan kebutuhan industri ini sudah selesai sehingga kita bisa menyelesaikannya. Ya, selanjutnya kami untuk yang neraca jagung, ya ini adalah yang baru. Yang baru jadi ada 12 perusahaan industri, yaitu 4 pati jagung, 4 snack, ya, 3 konkrit, dan untuk pakan terintegrasi dengan susu itu 1 perusahaan. Ya, dari hasil verifikasi, dan ini dari 12-12-nya sudah kita verifikasi, itu rencana kebutuhan industrinya itu sekitar 1,67 juta ton. Ya, 1,67 juta ton. Nah, ini nanti akan segera didiskusikan, tapi Bapak Ibu, ya, baik untuk perusahaan padi jagung, snack, dan yang lainnya ini sudah bisa mengisi atau menginput RKI-nya ya pada Sinas MK. Ya, kalau ini sudah, nanti tinggal menunggu keputusan. Nah, mungkin kami sebagai catatan Pak Sesmenko, jadi yang ini strukturnya belum selesai. Nanti kami minta bantu Pak Agus, ya, ini kalau bisa strukturnya bisa disegerakan, mungkin kita akan segera bisa menyelesaikan ini. Ya, jadi ini, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Sesmenko untuk kiranya dengan regulasi khusus, yaitu bahan baku dari kertas daur ulang ini bisa segera dikoordinasikan, nah sehingga ini bisa segera masuk ke NK. Nah, demikian juga kami sangat berharap untuk kiranya bisa yang ikan aja yang begitu complicated kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan nanti yang susu ini ya kami terus terang dengan NK ini mungkin kita akan sangat bagus untuk bekerja bersama-sama, karena dari sisi kebutuhan dan juga dari sisi supply-nya kita akan tahu, sehingga kita bisa sama dengan platform yang sama kita coba selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga yang satu lagi nanti untuk MDM-nya, ya MDM-nya nanti kami juga akan terbuka untuk melihat ya di mana ketersediaannya, sehingga nanti kebutuhan yang ada ini bisa kita bersama-sama penuhi. Kami sangat berharap sebenarnya keterpenuhan itu dari dalam negeri, tapi nanti coba lihat permasalahannya. Nah, sehingga ini benar-benar kita bisa selesaikan bersama-sama. Mungkin demikian Pak Sesmenko, terima kasih banyak ya, dan terima kasih Pak Agus, ini banyak yang bantu kami
ya untuk asistensi dan penyiapan yang lainnya. Demikian juga Asdep Kemenko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu, tadi catatannya ya dari keempat komoditas yang sudah masuk tadi hampir semuanya sudah diverifikasi. Memang baru ada beberapa yang belum mengisi rencana kebutuhannya ya Pak Putu ya. Jadi nanti tadi tanggal-tanggalnya juga sudah disampaikan. Nanti secara khusus Pak Dirjen Industri Agro juga akan mengundang masing-masing kelompok komoditas. Nah, kami izin mengundang dulu Pak Dirjen Migas, Prof. Tutuka nanti untuk menyampaikan. Setelah itu nanti Pak Freddy, teman-teman dari Dirjen IKFT nanti untuk menyampaikan juga. Dari Migas selama ini juga sudah sejak awal Pak Dirjen, teman-teman di SDM sudah duduk bersama dengan LNSW sehingga menggunakan Indosistem yang LNSW, jadi relatif lebih cepat dan terstruktur. Kami persilakan Bapak, silakan. Masih di mute Bapak. Ya, silakan. Terima kasih yang terhormat Pak Sasmenko beserta jajarannya di Kementerian Ekonomi, kemudian para dirjen di kementerian lain yang saya hormati, juga rekan-rekan dari Badan Usaha. Baik, saya akan menyampaikan satu lembar paparan, mohon di slideshow ya. Sesuai yang disampaikan Pak Sasmenko tadi bahwa memang kami sudah bekerja ya dengan LNSW, jadi satu lembar ini saja, betul Pak, singkat saja. Jadi yang pertama sesuai dengan disampaikan tadi juga Pak Sasmenko bahwa neraca komoditas kami meliputi ke-14 komoditas ini, dari minyak bumi sampai DME yang saat ini yang sedang dikembangkan. Kemudian ada 37 Pak, 37 perusahaan Exim untuk yang hilir ya. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa rekomendasi ekspor dan impor yang selama ini dikeluarkan oleh Dirjen Migas terkait untuk tahun 2023 ditiadakan dan diganti oleh penetapan rencana kebutuhan dan penetapan rencana pasokan oleh kementerian atau lembaga. Selanjutnya, penetapan neraca komoditas untuk komoditas minyak dan gas bumi akan ditetapkan secara otomatis, sehingga proses bisnis ekspor impor di sisi migas tidak mengalami perubahan terlalu banyak. Kemudian D, status persiapan pelaksanaan neraca komoditas 2023. Yang pertama, aplikasi Sinas NK untuk badan usaha siap untuk disosialisasikan menunggu LNSW membuka aplikasi. Untuk hulu itu tanggal 20 September dan untuk hilir, bagian hilir di migas akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 20 September. Dirjen Migas menunggu in-house aplikasi Sinas NK untuk tahapan proses internal Kementerian SDM untuk komoditas minyak dan gas bumi. Selanjutnya yang terakhir adalah penyesuaian WPNB dengan badan usaha hulu. Dalam hal ini bersama dengan Syaka Migas yang sebelumnya diselesaikan pada bulan November, setiap tahunnya biasanya bulan November, kita mintakan untuk secara bertahap dipindahkan ya, dimajukan seperti yang disampaikan oleh Pak Sasmenko. Bulan September sudah selesai gitu ya. Jadi kita akan sampaikan kepada Syaka Migas untuk dikoordinir K3S-nya memajukan WPNB-nya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sasmenko. Baik, terima kasih Pak Dirjen Migas, Prof. Tutuka nih. Terima kasih sekali nih teman-teman di Kementerian SDM khususnya di Dirjen Migas ini sejak awal duduk bersama dengan teman-teman di LNSW sehingga sangat terstruktur di dalam penyiapan proses bisnis dan sistemnya Pak. Ini terima kasih sekali Pak Dirjen. Namun demikian tadi catatan Pak Dirjen khususnya untuk beberapa perusahaan yang baik di hulu maupun di hilir migas nanti untuk penjelasan lebih detailnya lagi tadi direncanakan di 20 dan 22 September Pak Dirjen. Nah,
Baik, ini saya kira sangat bagus sekali mengingat teman-teman batasnya di 30 September Pak Dirjen. Jadi mohon bantuan teman-teman di Dijen Migas. Dan tadi sangat bagus malah dilakukan penyesuaian dari siklus proses bisnis BP dan B tadi Pak ya, sehingga mengikuti yang tadinya November disesuaikan dengan siklus dari neraca komoditas. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon bantuannya nanti untuk teman-teman para pelaku usaha di sektor migas akan diundang sendiri oleh Pak Dirjen lebih detail, lebih komprehensif di tanggal 20 dan 22 September. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih kembali Pak Sismengko. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin melanjutkan yang dari Kemenperin sebelum ke Pak Ferry, masih ada satu yang dari teman-teman Dijen IKFT, Pak Freddy Yono tadi sudah tergabung. Kami mengundang Pak Freddy dari teman-teman terutama Kimia Hulu. Pak Freddy silahkan. Ada beberapa kelompok komoditas yang menjadi domainnya teman-teman di Dijen IKFT. Sebelum nanti Pak Ferry, Pak Dirjen Daklu, dan Pak Agus dari LNSW menjelaskan terkait dengan PIPE dan sistemnya. Pak Freddy masih terhubung? Ya, ini sudah. Silahkan. Suaranya belum keluar ya? Pak Freddy, apakah sudah terhubung ini ya? Ini sudah nih, share screen-nya sudah, teman suaranya belum keluar ya? Atau di kita yang ada gangguan ya? Bisa? Bisa Pak Tom? Nah itu, silakan Pak Freddy di unmute. Pak, Silakan, sudah. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Monggo. Yang terhormat Pak Sesmenko, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, dan hadirin semua. Jadi dari kami Pak untuk kegiatan neraca komunitas di KFT, khususnya di Kimia Hulu. Jadi yang sudah kami lakukan saat ini adalah penyiapan data rencana pasokan dan rencana kebutuhan bahan baku plastik, garam, pupuk melalui pihak independen, kemudian penyiapan struktur neraca komunitas sesuai dengan persyaratan penggunaan barang. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan asistensi jika aplikasi SINAS NK-nya untuk masing-masing neraca komunitas telah siap untuk digunakan. Yang keempat, untuk community garam, untuk periode tahun kedua dari NK ini aliran datanya sudah kita sampaikan, dan kami sedang menunggu Pak semua permohonan yang masuk dari industri. Jadi kami harapkan di akhir September ini semua industri yang mengajukan sudah masuk Pak, sehingga tinggal kami verifikasi, selanjutnya akan kami sampaikan rencana kebutuhannya. Selanjutnya untuk untuk yang di luar garam Pak, ini tadi sebelumnya Pak, mohon untuk yang di luar garam, bahan baku plastik, sakarin, ban, semen, masker, alas kaki, TPT itu sudah kita sampaikan, dan memang masing-masing HS-nya sudah disampaikan juga. Prosesnya masih dalam tahap penyiapan Pak. Jadi ini akan masuk neraca komunitas tahun 2023 secara otomatis. Jadi kami menunggu tadi sistemnya, begitu sudah besok bisa kita masukkan, kita sudah menyampaikan ke asosiasi dan ke industri untuk bisa dapat memasukkan rencana kebutuhannya, sehingga nantinya kami akan siapkan di bulan Oktober, seandainya sudah masuk bisa kami sampaikan. Secara kami sudah sosialisasi Pak, jadi nanti kami tinggal menunggu aplikasi yang disiapkan oleh NSW. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Baik, Pak Freddy, terima kasih banyak. Ini atensinya jenis kelompok komoditasnya banyak sekali, teman-teman di Dijen IKFT tadi. Jadi kalau yang di Pak Taufik Bawasir tadi juga ada satu yang logam yang sampai 200 jutaan. Nah, kalau di Pak Freddy ini kan banyak sekali jenisnya Pak, nanti mohon bantuan juga
terutama nanti untuk sosialisasi dan asistensinya Pak Freddy dan teman-teman di IKFT nanti mohon dijadwalkan karena waktunya sudah mepet Pak Freddy, mohon bantuannya nanti karena jumlah jenisnya yang Siap, banyak Pak. sekali. Baik, terima kasih Pak Freddy. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan kelompok-kelompok komoditas yang ada di tahap 2, tadi sudah terwakili oleh mulai dari Pak Dirjen Ilmate, Pak Dirjen Industri Agro, kemudian Pak Dirjen Migas, dan Pak Dirjen dari teman-teman Dirjen IKFT, Pak Direktur Kimia Hulu. Nah, kami mengundang Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pak Ferry, untuk di sistem PIPE-nya, sekaligus menjelaskan ke teman-teman para pelaku usaha, yang kebetulan hadir semuanya di sini maupun melalui kanal YouTube karena kapasitas untuk Zoom-nya yang terbatas. Kami undang Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pak Ferry Anggreno, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sesmenko. Yang saya hormati Pak Sesmenko, Bapak-Bapak Dirjen lainnya yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya izin Pak Menko dan Bapak Ibu sekalian peserta rapat, sosialisasi, maksud kami sosialisasi para pelaku usaha. Nah, ini singkat saja yang kami sampaikan. Kementerian Perdagangan dalam hal ini semua ada di hilirnya, kami ada di hilirnya. Nah, kami berharap kepada para pelaku usaha ya yang hadir pada sore hari ini mengikuti ketentuan, dan sekarang sudah ada berapa tahap 2 ini, ada kurang lebih 19 ya komoditi yang akan diatur proses importasinya melalui neraca komoditas. Nah, ini harus dipahami, dan tentunya sinyal-sinyal waktu yang tadi diberikan oleh para pejabat dalam hal ini yang sudah menyampaikan batas waktu tanggal 30 September ini. Nah, ini perlu diperhatikan para pelaku usaha, dan tentunya di dalam mengeluarkan perizinan baik PI maupun PE, PI persetujuan impor maupun persetujuan ekspor, tentunya ada pokok-pokok kebijakan di dalam pengaturan ini. Nah, ini harus harus dipahami oleh pelaku usaha. Tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban setelah memiliki PI dan PE. Nah, ini juga harus dipahami oleh pelaku usaha. Saya tidak akan mengulas satu persatu, nanti mungkin akan kami Pak Sesmenko, kami akan coba jadwalkan sosialisasi kepada mereka lagi, lebih waktunya mungkin lebih luas. Dalam kesempatan pertama akan kami mengundang mereka untuk lebih menjelaskan detail. Karena tadi 19 komoditi sudah dijelaskan, hanya kami mengingatkan kepada para pelaku usaha, ya tentunya segera mengajukan permohonan-permohonan tadi yang disampaikan dari Kementerian Perindustrian, nanti Kementerian KL lainnya, ya Kementerian SDM, itu agar segera memasukkan data-data kebutuhannya ke dalam neraca komoditas. Karena nanti kalau tidak ada terdata di dalam neraca komoditas, tentunya kami Kementerian Perdagangan tidak akan mengeluarkan perizinan yang diajukan di luar ada yang terdata di dalam neraca komoditas ini. Mohon koreksi Pak Sesmenko kalau salah, kira-kira seperti itu. Dan Ibu Bapak sekalian, saya rasa pengaturan di dalam pengaturan pokok dalam importasi, Bapak Ibu importir ini sudah paham sekali, dan kami hanya mengingatkan karena batas waktu yang tanggal 30 ini sudah sangat dekat, dan tentunya kami juga akan segera menyesuaikan langkah-langkah atau persiapan kami di dalam pengaturan perizinan yang melalui neraca komoditas ini. Dan semua ini pasti akan kami semua ini melakukan kegiatan-kegiatan juga berdasarkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan. Sekali lagi, Bapak Ibu kepada pelaku usaha, kami berharap pemerintah menciptakan kebijakan ini bukan untuk menghambat, tapi tentunya untuk sekali lagi mempermudah bagi para pelaku usaha di dalam kegiatan proses importasi dan ekspornya. Dan beberapa tahapan-tahapan kemudiannya nanti akan kami izin Pak Sesmenko, ya nanti dalam kesempatan pertama kami akan mengadakan sosiali juga kepada mereka, agar mereka pelaku-pelaku usaha ini paham dan tidak terkaget-kaget dengan kegiatan kebijakan neraca komoditas ini. Karena sebagian besar kalau saya tahu, saya pahami, ini mereka sudah paham tentang proses importasinya, tahap prosesnya, hanya perubahan keputusan ada yang
tadinya melalui permohonan-permohonan biasa, ini juga sekarang sudah diatur melalui neraca komoditas. Saya rasa seperti itu Pak Sesmenko, nanti mungkin lakukan sosialisasi dalam tahap kesempatan pertama kepada para pelaku usaha melalui asosiasi-asosiasi dan beberapa anggotanya. Saya pikir begitu Pak Sesmenko, terima kasih waktunya karena singkat dan tadi sudah banyak diulas per komoditinya oleh rekan-rekan yang lain. Kami sekali lagi hanya berharap pada pelaku usaha segera memasukkan data nanti kalau setelah tanggal 30. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh Bapak sekalian. Demikian Pak Sesmenko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pak Ferry Anggriono. Tadi beberapa catatan Pak Dirjen terkait dengan kebijakan dalam penerbitan PI dan PE yang juga harus dipahami oleh teman-teman para pelaku usaha dan asosiasi usaha. Tadi Pak Dirjen menyampaikan akan melakukan sosialisasi tersendiri juga terkait dengan bagaimana nanti penerbitan PI dan PE setelah di tahap kedua neraca komoditas ini. Nah tadi mumpung masih ingat, kami minta catatannya adalah untuk teman-teman terutama di Pak Agus, Pak Tatang, dan Pak Atong yang hadir fisik di sini, karena teman-teman tadi semuanya akan melakukan sosialisasi supaya terkonsolidasi gitu, karena supaya nggak pelaku usahanya bingung karena waktunya kan tinggal 10 hari ini Pak. Jadi besok mohon bantuan Bapak-Bapak para Dirjen nanti menugaskan para direktur terkait, kita akan rapat ini konsolidasi untuk penjadwalan sosialisasi dan asistensi Pak Dirjen. Jadi supaya nanti bisa terjadwal sehingga pelaku usaha tidak bingung harus hadir ke yang mana, karena memang waktunya sudah sangat mepet sekali, sudah tinggal 10 harian ini gitu. Demikian, terima kasih Pak Dirjen Daklu dan teman-teman para narasumber tadi. Kemudian yang terakhir kami mengundang Pak Agus Rofiuddin, Kepala LNSW yang hadir bersama kami di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sistem, terutama informasi yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman para pelaku usaha di dalam nanti mengakses layanan neraca komoditas ini, dan juga nanti di dalam melakukan asistensi dan pendampingan terhadap teman-teman para pelaku usaha. Jadi besok akan dikonsolidasikan semuanya jadwal-jadwal untuk sosialisasi asistensi, tapi idealnya paling tidak nanti di masing-masing kelompok di komoditas, nanti hostnya adalah tuan rumahnya adalah KL teknisnya, kemudian nanti kami akan mendampingi mulai dari teman-teman LNSW, teman-teman dari Kemenko Perekonomian, teman-teman dari Kementerian Perdagangan, dan dari Setkap. Harusnya memang lengkap mendampingi. Nah ini kira-kira yang akan kita konsolidasikan jadwalnya besok. Baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin narasumber yang terakhir kami mengundang Pak Agus Rofiuddin, Kepala LNSW. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Sesmenko yang kami hormati, Bapak Suswiono, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Bapak Taufik Bawazir, Dirjen Ilmit, Bapak Putu Yuli Ardika, Dirjen Industri Agro, Bapak Ferry Anggriono, Dirjen Daklu, dan Pak Freddy, Dirjen Industri Kimia Hulu, dan terakhir Dirjen Migas, Bapak Tutuka, para direktur ASDEP, dan para pelaku usaha yang kami hormati. Lanjut slide-nya, mohon izin. Yang pertama, singkat Pak, mungkin yang halaman pertama ini kami ingin menyampaikan Indonesia National Single Window, prinsip 3 prinsip single submission atau penyampaian data dan informasi secara tunggal, ini untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi elemen data dan lampirannya tentunya. Ini sudah berjalan. Kemudian single and synchronous processing dan single decision making. Lanjut. Slide ini mungkin kami lewati Pak, tadi sudah disampaikan beberapa regulasinya. Lanjut, Perpres 32 ini juga mungkin kami lewatin. Lanjut, ruang lingkup INSW, sistem INSW, ada 5, reformasi layanan kementerian lembaga, integrasi propis internasional, penerimaan negara, dan dukungan manajerial, serta fasilitasi. Dan SSM perizinan dan sistem nasional neraca komoditas masuk di ruang lingkup reformasi pelayanan kementerian lembaga. Lanjut, untuk mewujudkan neraca komoditas ada beberapa tahapan. Penyiapan struktur neraca komoditas ini yang kemarin cukup panjang kita lakukan bersama. Kemudian penyesuaian dan integrasi sistem aplikasi, khususnya di sistem INSW maupun di sistem kementerian lembaga. Dalam hal belum memungkinkan untuk membangun sendiri, kami siapkan in-house-nya. Kemudian sosialisasi dan asistensi, pelaksanaan neraca komoditas, pengajuan perizinan berusaha di bidang impor dan ekspor, dan monitoring evaluasi. Lanjut,
Di sistem nasional neraca komoditas akan ada 37 jenis komoditas yang berkaitan dengan 22 kelompok PI dan PE. Nah, yang 5 kemarin beras, garam, hasil perikanan, daging lembu dan gula sudah jalan di 2021 dan untuk kebutuhan 2022 tahun ini. Dan selanjutnya untuk yang tahap 2 ini sisanya ya 32 ya. Nah, ini sudah siap sistemnya untuk dijalankan dan siang ini sudah kami buka Pak untuk bisa dilakukan pengisian oleh para pelaku usaha. Lanjut. Selain NK tahap 1, Sinas NK tahap 1 dan tahap 2, komoditas yang tadi sudah kami sebutkan, ada 30 kelompok PI dan PE yang penyusunan neraca komoditasnya melalui tahapan NK transisi dan NK penanganan khusus. Yang tadi Bapak Sesmenko sampaikan menggunakan skema pasal 33. Ini juga sudah kami siapkan dan nanti mungkin perlu sedikit penyempurnaan sistemnya khususnya untuk integrasi dengan sistem kementerian lembaga terkait. Lanjut. Membangun sistem nasional neraca komoditas tentu memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi yang kemarin cukup panjang kita lakukan sebelum kita masukkan atau diinsert dalam Sinas NK. Nah, dari sisi hulu dan hilir ini harus harmon. Tentu output yang kita harapkan referensi komoditas yang standar, kemudian kesepakatan standar satuan, ini masih akan kita lakukan di beberapa hari ke depan. Keselarasan layanan rencana kebutuhan KL hulu dengan layanan izin final di hilir, kemudian format baku neraca, supply demand, dan tentunya ini struktur NK-nya, kemudian kesepakatan kebutuhan data dan informasi yang menjadi concern kementerian lembaga, dan kesepakatan source dan kontributor data pasokan, dan lain-lain. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama modul rencana kebutuhan, ini ada 3 fitur, mengajukan data rencana kebutuhan, menerima data LHV, laporan hasil verifikasi, dan membuat laporan. Kemudian kami integrasikan dengan sistem kementerian lembaga yang sudah siap, menggunakan API service, Sinas NK, ini dicontohkan gula, garam, hasil perikanan, ya in-house untuk dengan Kemenperin, Sinas, kemudian in-house sistem KKP, ini juga sudah siap. Nah, untuk yang belum siap, sistem kementerian lembaga belum sempat membangun, kami siapkan in-house-nya. Contohnya garam, beras, dan nanti untuk komoditas migas. Ya. Kemudian modul yang berikutnya adalah modul kementerian lembaga terkait dengan entry data kebutuhan, data pasokan, dashboard neraca komoditas sendiri, kemudian untuk cleansing atau intercept dan entry hasil rakortas. Ini juga sudah kami siapkan di modul kementerian lembaga. Kemudian dashboard NK sendiri juga sudah siap. Untuk back-end-nya ini terintegrasi dengan back-end sistem SSM perizinan. Ya, di SSM perizinan ini sendiri ada 2 fitur untuk pengajuan permohonan dan penerimaan respon perizinan. Dan ini terintegrasi dengan service, API service dengan sistem Inatrade, Kementerian Perdagangan. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, dari upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar kementerian lembaga, diharapkan dapat disepakati struktur NK yang akan diimplementasikan. Nah, kalau kita perhatikan dari struktur komoditas yang sudah standar, akan dihasilkan neraca supply demand yang baku dan seragam, sehingga persepsinya sama. Contoh di atas itu ada pasokan, ada kebutuhan, kemudian ada stok akhir. Di dalamnya ureannya hasil perikanan untuk industri, untuk konsumsi, dan untuk selain industri. Nah, ini yang memang butuh waktu agak lama. Kemarin kita sama-sama melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Wujudnya nanti neracanya seperti ini. Dan kemudian keselarasan dan ketelusuran data dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari alokasi, penetapan alokasinya, kemudian izin yang keluar, dan realisasi impornya. Itu nanti akan bisa kita telusuri dan tentunya selaras datanya dari hulu dan hilir. Lanjut. Beberapa benefit manfaat yang bisa kita dapatkan dari implementasi Sinas NK ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan satu interaksi pada interface sistem perwakilan pemerintah. Di sana ada 2 output, yakni verifikasi rencana kebutuhan dan persetujuan impor dan persetujuan ekspor. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kepastian waktu, karena time frame-nya juga jelas, sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan implementasinya 1 tahun takwim. Ya, jadi 1 tahun takwim. Kalau yang sebelumnya mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, dan sebagainya. Lanjut.
Beberapa improvement sistem nasional neraca komoditas. Yang pertama terkait aspek transparansi dan ketelusuran. Yang pertama upgrade fitur cetakan acu bagi pengguna jasa. Ini fitur baru dari tahun ini. Kemudian upgrade fitur notifikasi bagi pengguna jasa. Dan optimalisasi integrasi data dan akses informasi bagi kementerian lembaga stakeholder neraca komoditas. Kemudian untuk aspek efisiensi layanan perizinan, pengajuan rencana kebutuhan sekaligus pengajuan izin PIPE, kemudian single registration, jadi Kemendak sudah sudah registrasi, nanti tidak perlu registrasi lagi di sistem INSW. Kemudian upgrade fitur pelaporan, realisasi impor dan realisasi distribusi. Ini nanti cukup 1 kali laporan, nanti kita akan teruskan di seluruh kementerian lembaga yang membutuhkan. Lanjut, ini mungkin lewat tadi sudah disampaikan oleh Pak Sesmenko. Lanjut di belakang bawah. Nah, ini contoh tampilan form rencana kebutuhan. Ini sudah kami buka, Pak Ses, untuk yang komoditas baru. Untuk yang 5 komoditas tahun lalu tentunya sudah sebagian besar pelaku usaha sudah melakukan entry dan sebagian bahkan sudah dilakukan verifikasi. Lanjut. Nah, kemudian ini fitur dashboard riwayat pengajuan rencana kebutuhan. Lanjut. Ini tabel data profil. Lanjut. Kemudian data untuk rencana produksi. Kemudian bahan baku, kemudian untuk distribusinya, lanjut. Untuk bahan baku, kemudian distribusinya, kemudian untuk data khusus, dan yang berikutnya adalah dokumen persyaratan, ya, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Nah, di dalam NK tahap 2 ini juga kami sudah siapkan satu fitur tambahan. Apabila pelaku usaha di samping mengajukan neraca komoditas, sekaligus dia bisa mengajukan PI dan PI-nya, persetujuan impor dan persetujuan ekspornya. Sistem sudah siap, kami sudah buka, tentunya melalui asistensi yang segera kita lakukan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami menyiapkan untuk komplain, Pak. Jadi kontak center kami juga siap untuk membantu dan kita juga menyiapkan untuk asistensi melalui Zoom. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus Rafiuddin, teman-teman dari LNSW yang kami hormati. Tadi beliau sudah menjelaskan banyak hal mengenai beberapa tahapan yang kemarin di tahap 1 5 komoditas, kemudian sekarang di tahap 2, kemudian nanti ada tahap untuk beberapa NK transisi dan perlakuan khusus, di mana beberapa komoditas memang siklusnya tidak seideal komoditas yang lain, sehingga memang nanti akan ada perlakuan khusus di sana. Kemudian tadi Pak Agus juga menjelaskan mengenai coverage untuk integrasi dari sistem SINAS NK yang ada di pelaku usaha nanti, mulai dari yang mengoperasikan modul rencana kebutuhan, maupun terkait dengan SSM perizinan. Saya kira ini yang besok teman-teman para pelaku usaha akan dijelaskan lebih teknis lagi nanti oleh masing-masing pembina sektor. Jadi setelah sosialisasi sore hari ini, nanti masing-masing kementerian lembaga pembina sektor didampingi oleh teman-teman LNSW dan kami semuanya nanti akan mengundang secara bergantian Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan lebih teknis lagi masing-masing kelompok komoditas. Kemudian tadi contoh-contoh landing page-nya dari beberapa tampilan yang ada di SINAS NK, di Sistem Nasional Neraca Komoditas ini, mulai dari landing page untuk pengisian form rencana kebutuhan, maupun tadi mulai fitur dashboard dan beberapa tabel data, baik yang terkait dengan produksi, bahan baku, distribusi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari semua yang disampaikan Pak Agus tadi, untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha supaya nanti tidak mengalami kesulitan di dalam mengajukan usulan kebutuhan. Jadi yang pertama nanti masing-masing para kementerian lembaga sebagai pembina sektor yang kelompok komoditas yang masuk di tahap 2 ini akan melakukan sosialisasi. Besok pagi kami akan mengundang teman-teman untuk mengkonsolidasikan jadwalnya.
Dan nanti masing-masing pembina sektor akan didampingi oleh teman-teman LNSW, kemudian teman-teman dari Kemenko Perekonomian untuk masalah kebijakannya, kemudian nanti dengan teman-teman Kemendak yang terkait dengan PIPE-nya dan teman-teman dari Setkap. Jadi kami nanti berempat akan mendampingi KL teknis, terutama yang sangat banyak adalah di teman-teman Kemenperin, karena beberapa unit eselon 1 banyak sekali yang membawai beberapa kelompok komoditas yang ada di NK tahap 2 ini. Nah, tadi poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Agus, kaitannya dengan kontak center dan helpdesk. Saya mohon bantuan nanti dari Bapak para pimpinan KL yang hadir di sini. Masing-masing KL akan menyediakan kontak center dan helpdesk-nya, terutama terkait dengan proses bisnis dan beberapa substansi terkait dengan komoditas atau kelompok komoditasnya. Namun nanti secara teknis juga LNSW, Pak Agus dan tim juga akan menyiapkan semacam kontak center dan helpdesk bersama-sama dengan teman-teman KL teknis, baik dari Kemenperin, Kemen SDM, kemudian kementerian-kementerian lembaga yang lain yang juga akan sebagai yang akan menerima usulan kebutuhan dari para pelaku usaha, plus nanti di hilirnya ada teman-teman Kemendak, Pak Dirjen Daklu, dan teman-teman. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan pertemuan hari ini. Kemudian kami akan menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pokok-pokok informasi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian besok kita akan konsolidasi mengenai jadwal sosialisasi dan asistensi. Pak Dirjen semuanya nanti mohon menugaskan direktur teknis yang terkait, nanti duduk bersama dengan kami. Di sini ada Pak Tatang dan Pak Atong, dan nanti kami dengan Pak Agus beserta jajaran LNSW yang hadir di sini akan mendampingi. Besok kita bahas bersama masalah jadwal untuk sosialisasi dan asistensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menerima pertanyaan banyak sekali dari teman-teman melalui aplikasi Slido. Kemudian mungkin di forum ini kami tidak membuka untuk pertanyaan-tanya jawab secara khusus, karena besok di forum-forum tersendiri masing-masing kelompok komoditas, teman-teman KL teknis akan melakukan sosialisasi dan asistensi yang kami dampingi bersama-sama. Nah, mungkin nanti setelah satu putaran semua KL teknis melakukan sosialisasi, kita akan duduk bersama kembali seperti ini untuk mengevaluasi, semacam kita plenokan dari seluruh KL untuk duduk bersama, sekaligus nanti dari KL teknis di sisi hulunya nanti akan duduk bersama dengan kami LNSW dan teman-teman Kemendak di sisi hilirnya di PIPE-nya gitu. Jadi kita besok konsolidasi jadwal, dalam 2-3 hari ke depan kita sosialisasi per kelompok komoditas, dan insya Allah di akhir minggu nanti kita plenokan kembali seperti ini untuk kita undang bersama-sama dengan seluruh KL terkait. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kami ingin sampaikan di forum sore hari ini. Hal-hal yang teknis lebih detail kami akan menemui Bapak Ibu sekalian di forum-forum yang nanti diselenggarakan oleh masing-masing KL teknis. Pertanyaan-pertanyaan hari ini melalui Slido akan kami sampaikan melalui tertulis nanti kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus menyampaikan pokok-pokok yang kami sampaikan per hari ini. Nanti kami minta Pak Tatang dan Pak Atong menyiapkan surat tertulis mengenai hasil pertemuan kita di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk pertemuan ini. Sekali lagi kita besok akan ketemu di dalam pembahasan di masing-masing kelompok komoditas. Kemudian di akhir minggu kita akan pleno lagi untuk seluruh kelompok komoditas seperti sore hari ini. Mudah-mudahan ini cukup waktu untuk mengejar beberapa yang harus kita kejar sampai dengan di tanggal 30 September, di akhir September ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk para narasumber, terima kasih banyak Pak Dirjen Ilmate, Pak Dirjen Industri Agro, Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, kemudian juga tadi Pak Dirjen Migas, teman-teman dari Dirjen IKFT, Pak Direktur Kimia Hulu tadi, juga Pak Agus Rofiuddin, teman-teman LNSW. Ini baru start awal, dalam 10 hari ke depan ini harus kerja keras sama-sama, dan 24 jam sistemnya terbuka semuanya, nanti mohon bantuan kontak center dan helpdesk-nya. Dan teman-teman para asosiasi usaha, mungkin nanti kita akan Pak Tatang, Pak Atong di dalam rapat konsolidasi besok, mungkin secara khusus teman-teman para asosiasi usaha kita kumpulkan tersendiri, artinya supaya bisa diskusi mewakili para anggotanya juga. Kita mungkin akan undang yang pleno seperti ini, tapi khusus untuk asosiasi usaha. Sedangkan nanti para pelaku usaha per kelompok komoditas akan kita kumpulkan sendiri-sendiri semuanya juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang hari ini memang kita belum mendiskusikan hal-hal teknis.
Besok insya Allah kami akan konsolidasikan jadwalnya, dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari seluruh kelompok komoditas secara paralel akan melakukan sosialisasi dan asistensi. Setelah itu nanti di akhir minggu insya Allah kita plenukan kembali, kita evaluasi seperti ini. Sebelumnya nanti kita akan kumpulkan teman-teman para asosiasi usaha. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sekelas-kelasnya. Terima kasih pada para narasumber, terima kasih pada para asosiasi usaha, dan seluruh pelaku usaha yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.